Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Ain Untari dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya di sini akan menjelaskan tentang berbagai uji, yaitu uji asumsi klasik, regresi sederhana, dan regresi linear berganda. Untuk itu, yang pertama ada uji normalitas. Pada uji asumsi klasik, uji normalitas itu sendiri yaitu bertujuan untuk mengetahui distribusi data apakah berbentuk distribusi normal atau tidak normal. Untuk itu, marilah kita simak video berikutnya. Ya, pada uji asumsi klasik, yang pertama kita akan menguji normalitas. Langsung saja, kita klik Analyze, kemudian Regression, kita pilih Linear. Setelah itu kita masukkan semua variabel, kita pilih Save, kemudian kita checklist pada bagian residual yaitu yang Standardize, kemudian pilih Continue, Oke. Setelah itu kita lihat pada bagian data view-nya, terlihat bahwa ada hasil set-nya, kemudian langsung saja kita pilih Analyze lagi, kemudian Non-Parametric Test, kita cari yang One Sample KS. Kemudian kita masukkan yang Standardized Residual. Klik OK. Nah, setelah itu, kita lihat pada bagian hasil outputnya, bahwa nilai asymmetric-nya yaitu 0,200. Kemudian selanjutnya ada uji multikolinearitas, yaitu untuk melihat ada tidaknya hubungan yang sangat kuat antar variabel bebas atau variabel X, yang bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut terkena gejala multikolinearitas atau sebaliknya. Berikut video tentang uji multikolinearitas beserta hasil output dan interpretasinya. Kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas. Langsung saja kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Regression, Linear. Setelah itu kita masukkan per variabelnya, kemudian kita pilih statistik, kemudian kita checklist pada bagian collinearity diagnostic karena kita akan menguji multicollinearitas. Kemudian continue, oke. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil outputnya, dan yang kita lihat cukup pada bagian koefisiennya saja. Setelah itu kita lihat bagian nilai toleransi dan VIF. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, yang bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut mengandung gejala heteroskedastisitas atau sebaliknya. Dan uji heteroskedastisitas mempunyai dua model, yaitu model Park dan model Gletser. Untuk itu, marilah kita simak video berikut ini mengenai hasil output, langkah-langkah, dan interpretasinya. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Langsung saja, yang pertama yaitu menggunakan model Gletser. Kita pilih Analyze, kemudian Regression, Linear. Setelah itu kita masukkan per variabelnya, klik Save. Kita pilih Unstandardized pada residual, Continue, dan OK. Setelah itu akan ditemukan nilai residualnya. Kita klik Transform, kemudian Compute. Setelah itu kita masukkan average pada target variable dan numeric expression ABS. Setelah itu kita masukkan nilai unstandardized residualnya. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita regresiin lagi, Analyze, Regression, Linear. Kemudian pada variable dependent kita ganti average, dan OK. Nah, sudah ditemukan hasil outputnya, yaitu dilihat pada koefisien bahwa nilai seek iklan dan personal selling yaitu 0,136 dan 0,863.
Ya, kemudian model kedua yaitu model Park. Sudah diketahui nilai resnya sama kayak tadi pada model Glaser, yaitu langsung saja transform, kemudian compute variable. Nah, di sini kita ganti U2. Nah, setelah itu pada bagian numeric expression kita ganti unstandardized dikalikan unstandardized residualnya. Kemudian oke. Nah, di sini sudah ditemukan U2-nya, kemudian transform lagi compute variable. Kemudian di sini kita ganti ln. Kita di sini juga ganti ln ya. Nah, yang pertama ada ln iklan. Di sini kita ganti ln pada numeric expression-nya, kita cari di sini pada bagian function-nya. ln. Nah, sudah kita masukkan yang iklan. Kemudian oke. Setelah itu seterusnya untuk variabel yang lain kita di sini ganti personal selling. Sini juga. Kemudian oke. Setelah itu sudah ditemukan ln iklan dan ln personal selling. Kemudian yang terakhir yaitu U2-nya. Compute, setelah itu ini ganti U2, ln U2. U2. Oke. Nah, setelah itu sudah ditemukan nilai ln iklan, ln personal selling, dan ln U2. Setelah itu kita regression lagi. Regression linear. Kemudian kita pada bagian dependent kita ganti ln U2. Setelah itu pada bagian independent kita ganti ln iklan. ln iklan dengan ln personal selling. Dan itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ditemukan hasil outputnya. Kita bisa lihat pada bagian koefisiennya bahwa nilai zik ln iklan dan ln personal selling yaitu sebesar 0,122 dan 0,968. Kemudian yang keempat itu ada uji autokorelasi, yaitu digunakan untuk mendeteksi hubungan antara error periode yang satu dengan error periode lainnya, yang bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut terdapat autokorelasi atau sebaliknya. Berikut simak video langkah-langkah hasil output dan interpretasinya. Ya, berikutnya yaitu uji autokorelasi. Langsung saja kita pilih analyze, kemudian regression, linear. Setelah itu kita masukkan per variabelnya. Kita pilih statistik, kemudian kita checklist pada bagian Darby-Watson-nya karena kita uji autokorelasinya menggunakan Darby-Watson. Continue, then OK. Setelah dihasilkan hasil outputnya, kita lihat pada bagian model summary, yaitu pada Darby-Watson-nya sebesar 1,983. Setelah itu, kita bandingkan dengan tabel DLDU dan grafiknya. Nah, pada bagian tabel, yaitu nilai DL-nya 1,2063, kemudian nilai DU-nya itu 1,5495. Kenapa terdapat nilai tersebut? Yaitu karena banyak data pada data tadi
itu sekitar 25, dan K itu jumlah variabel bebasnya yaitu 2. Kemudian kita bandingkan dengan grafik DLDU-nya. Tinggal kita kurangkan saja, yaitu 4 dikurangi nilai DU-nya, kemudian 4 dikurangi DL-nya. Kemudian kita letakkan nilai DW-nya di sini. Untuk mengetahui apakah data tersebut terdapat autokorelasi atau di daerah keraguan-raguan. Kemudian, saya akan menjelaskan analisis regresi, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Yang pertama, analisis regresi berganda, yaitu untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang uji analisis regresi. Yang pertama, analisis regresi sederhana, ya langsung saja kita pilih analyze, kemudian regression, linear, setelah itu kita masukkan per variabelnya, kemudian oke. Setelah itu muncul hasil outputnya yang terdiri dari model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, yang kita analisis yaitu tiga-tiganya. Yang model summary berupa R, R-square, adjust R-square, ANOVA yaitu berupa nilai F dan nilai sig, kemudian yang koefisien yaitu berupa nilai T dan nilai sig. Ya, kemudian yang terakhir yaitu analisis regresi berganda. Langsung saja kita klik analyze, kemudian regression, linear, setelah itu kita masukkan per variabelnya, then oke. Setelah itu muncul hasil outputnya, kita lihat bagian model summary, ANOVA, dan coefficients. Kita hasil analisisnya melihat dari 3 tabel ini, yaitu pada model summary, kita lihat nilai R, R-square, adjust R-square, kemudian ANOVA kita lihat nilai F dan sig, kemudian yang koefisien kita lihat nilai T dan sig. Demikian penjelasan dari saya tentang uji asumsi klasik dan analisis regresi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kesalahan. Terima kasih.